Di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal tugas dari UTS kemarin itu nomor 4, yakni perkalian matriks transpose. Jadi setelah kita mengalihkan dua matriks, kita harus mengubahnya ke matriks transpose alias dari baris jadi kolom, terus jadi kolom jadi baris. Oke. Untuk deskripsi cerita programnya itu, yang pertama, program itu dimulai dengan meminta pengguna untuk kita masukin jumlah kolom dan baris yang mau kita gunakan. Itu berapa? Jadi terserah pengguna, yaitu N dikali N ya. N dikali M. Nah, setelah ukuran matriksnya diketahui, program menyediakan dua buah input matriks, yaitu matriks A dan juga matriks B, dengan ukuran yang sama sesuai dengan input oleh pengguna. Pengguna kemudian diminta untuk memasukkan elemen dari masing-masing matriks. Setelah seluruh elemen matriks A dan matriks B itu dimasukkan, program akan menampilkan kembali kedua matriks tersebut ke layar agar pengguna dapat melihat isinya yang telah diinputkan itu berapa. Selanjutnya, program melakukan proses perkalian matriks A dengan matriks B. Proses ini dilakukan menggunakan perulangan bersarang, di mana setiap elemen hasil matriks itu diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian elemen baris dari matriks A dengan elemen kolom dari matriks B. Setelah proses perkalian selesai, program menampilkan matriks hasil perkalian tersebut ke layar, kemudian program eh, melanjutkan dengan melakukan matriks transpose dari hasil perkalian tersebut. Transpose matriks itu dilakukan dengan cara menukar posisi baris dan kolom dari setiap elemen matriks hasilnya. Matriks transpose yang dihasilkan kemudian ditampilkan ke layar sebagai hasil akhir dari program. Nah, yang pertama itu algoritma deskriptifnya. Yang pertama adalah mulai. Jadi yang pertama kita harus memulai dulu programnya itu. Lalu kita mendeklarasikan variabel, yaitu ada variabel n, m, i, j, k yang tipenya itu adalah integer. Kalau n, m ini untuk kita input dari baris dan kolom matriks, sedangkan i, j, k ini untuk perulangan di matriksnya. Yang ketiga ada deklarasikan matriks A, B, hasil dan transpose di memori, cetak pesan masukkan baris matriks. Ini si out dari si komputer itu menampilkan. Lalu input nilai N sebagai jumlah baris matriks, cetak pesan masukkan kolom matriks, input nilai M sebagai jumlah kolom matriks, cetak pesan matriks A. Lakukan perulangan untuk mengisi elemen matriks A sebanyak N dikali M. Cetak pesan matriks B. Lakukan perulangan untuk mengisi elemen matriks B sebanyak dengan N dikali M. Tampilkan matriks A ke layar menggunakan perulangan. Tampilkan matriks B ke layar menggunakan perulangan. Lakukan proses perkalian matriks A dan B ini menggunakan perulangan bersarang atau nest loop ya. Jadi ada perulangan I, perulangan J, dan juga perulangan K untuk hasil dari perkalian matriks. Simpan hasil perkalian tersebut itu pada matriks ke layar, tampilkan matriks hasil perkalian ke layar, lakukan proses transpose matriks hasil dengan menukar indeks baris dan kolomnya, simpan hasil transpose pada matriks transpose, tampilkan matriks transpose ke layar, dan selesai. Oke, kita akan lihat ya lihat pengkodingannya. Sekalian kita jelaskan pengkodingannya itu penjelasan hasil programnya satu persatu. Jadi ini untuk codingannya. Jadi sebelum kita mulai coding, ini tuh kita harus mulai dulu untuk mendeklarasikan struktur umum dari pemrograman C++. Yang pertama itu ada include iStream. Jadi fungsi itu digunakan untuk kita, bentar, ini jadi itu untuk memanggil library dari iStream yang berfungsi untuk operasi input dan juga output kayak in dan juga out. Yang kedua itu ada using namespace std yang yaitu digunakan agar kita bisa menggunakan in dan out itu tanpa harus menulis std.2 ini di depannya. Lalu ada in main yang mana fungsi utama dari program yaitu mulai dijalankannya itu mulai dari in main ini. Lalu di sini kita mendeklarasikan variabel. Jadi sebelum kita memulai suatu pemrograman, setelah kita mendeklarasikan struktur umumnya ini, kita harus mendeklarasikan juga variabel yang akan kita gunakan. Karena komputer itu ingin tahu wadah gitu sebagai wadah atau tampungan nilai yang akan kita inputkan oleh komputer itu. Jadi komputer bisa langsung membaca apa inputan dari kita. Nah, di sini ada integer. Jadi tipenya itu adalah integer dengan variabelnya itu adalah variabel n, m, i, j, k. Ini untuk N itu untuk jumlah baris, M itu untuk kolom matriksnya, lalu IJK yang digunakan untuk perulangannya. Oke, di sini ada out masukkan baris matriks. Itu artinya menampilkan teks ke layar untuk meminta pengguna untuk kita memasukkan jumlah baris tersebut gitu.
Oke, selanjutnya itu ada apa out masukkan baris ke layar, jadi menampilkan teks ke layar untuk meminta pengguna untuk memasukkan jumlah baris. Lalu di sini ada in, jadi program itu membaca inputan dari kita yang nantinya itu akan disimpan di variabel n. Soalnya ada out masukkan kolom baris, yaitu untuk program menampilkan dari kolom barisnya itu menampilkan tulisan dari kolom baris. Lalu si in m ini menerima nilai kolom matriks dari pengguna dan menyimpannya ke variabel m. Kalau ini untuk kolom, kalau ini tadi untuk baris. Nah, soalnya itu ada integer dari array indeks n, kemudian indeks m, lalu ada matriks B dengan indeks nm juga, hasil matriksnya dengan indeks nm, dan transposnya juga. Artinya ini sesuai dengan kita yang sudah inputkan ya untuk indeksnya itu sendiri. Oke, soalnya itu ada si on matriks A, artinya itu menampilkan tulisan matriks A sebagai tanda bahwa pengguna itu akan menginput elemen matriks A. Selanjutnya ada for, ini untuk kita perulangan. Jadi, setelah kita menginputkan nilai dari masing-masing nilai matriks A, matriks B, kita akan melakukan satu perulangan. Yang maksudnya setelah kita memasukkan kolom dan baris yang mau kita lakukan, kita melakukan perulangan untuk input dari masing-masing matriksnya. Jadi ketika dia masih memenuhi persyaratan atau memenuhi kondisi ini, dia akan masih menginput terus untuk menginput matriks dari A maupun B. Nah, kemudian perulangan berjalan dari nol hingga ke N. Soalnya itu ada tanda tanda kurung kurang lagi yang menandakan kalau kondisinya itu memenuhi. Artinya dia berjalan ke sini. Jadi dibuka kurung kurawalnya. Lalu ada for J ini untuk ngisi kolomnya. Kalau ini tadi untuk baris, untuk kita ngisi baris dari setiap matriks. Tapi kalau kolom ini yang J, kita gunakan J. Lalu di sini ada tanda kurung kurawal buka juga yang menandakan kalau j terpenuhi, maka dia akan cetak langsung matriksnya. Jadi untuk matriks itu kan dia untuk baris dulu ya, baru kolom. Jadi kita nginputnya tuh satu persatu dulu. Misalkan barisnya nggak terpenuhi lagi, maka dia langsung ke kolom gitu. Tapi kalau kolomnya nggak memenuhi, berarti dia artinya kita masuknya ke baris gitu. Soalnya itu ada tutup kurung kerawal yang menandakan perulangan pertama kita melakukan matriks ya menutup perulangan yang pertama ini. Artinya kalau dia I plus plusnya itu nggak memenuhi lagi, barisnya tuh udah nggak apa udah mentok gitu, udah kita isinya tuh pas semua. Kita lanjut untuk ngisi matriks B gitu. Jadi di matriks B ini lakuin juga perulangannya sama dengan matriks yang A, yang ini. Lalu untuk hasilnya di sini ya outputannya adalah matriks B dengan indeks I dan juga kolom ke J gitu. Lalu di sini setelah matriks B-nya udah nggak bisa memenuhi lagi, nggak bisa ngisi lagi barisnya, kita di sini ada penampilan dari matriks A itu sendiri. Jadi di sini tuh spasi setiap matriksnya, setiap angka matriks itu. Nih, misal ini awal blok perulangan yang kedua, jadi kita ngisi dari ntar. Oke, jadi untuk em, diisi dengan matriks A gitu ya. Lalu di sini juga kalau misal perulangan dari matriks A-nya itu dia nggak memenuhi lagi, artinya barisnya tuh udah mentok semua kan kita isinya. Makanya kita langsung nampilin di matriks B ini. Jadi matriks B akan menampilkan sendiri juga sama dengan yang A ini bedanya dia di sini aja gitu. Nah, selanjutnya itu ada kalau matriks B-nya udah nggak bisa juga memenuhi, maka kita akan masuk ke perkalian matriksnya. Nah, di perkalian matriks, ini kita menggunakan variabel baru, yaitu ada variabel K. Nah, jadi K ini menandakan perkalian dari hasil matriks I dengan J, baris dengan kolomnya gitu. Nah, selanjutnya ini kita buka di untuk perkalian matriksnya itu. Lalu untuk hasilnya menginisialisasi nilai awal hasil perkalian itu dengan nol. Oke. Oh ini ya, salah deh. 72 harusnya. Hmm. Hmm. Oke, untuk hasil hasil transpo apa?
Hasil perkalian matriksnya itu ditampilkan dengan menghitung perkalian elemen matriks A dan matriks B, kemudian menjumlahkannya itu ke dalam hasil hasil matriks indeks ke I dan juga indeks ke J. Lalu untuk ini adalah penutup dari perulangan untuk kita melakukan suatu perkaliannya. Ini juga untuk penutup dari kita input dari masing-masing matriks perkalian dari kolom. Jadi untuk baris. Nah, hasil perkaliannya itu akan ditampilkan di sini. Untuk perulangannya itu, di mana kita harus baris dulu, lalu juga ada kolomnya. Nah, untuk hasilnya itu ditampilkanlah matriks baris dan juga matriks kolom yang mana setiap angkanya itu akan di spasi. Ini menggunakan spasi. Nah, lalu di sini kita perkalikan matriks tersebut. Jadi hasil dari IJ tadi itu diubah ke matriks transpose dari perulangannya tadi. Gitu. Jadi setelah kita membuat dari transpose-nya itu, kita akan menampilkan transpose matriks hasil. Jadi ya udah tampil transpose dengan kolom I, lalu ada dengan baris I dan kolom J gitu. Dan ini dibalik kalau transpose itu kan baris jadi kolom, kolom jadi baris. Oke, coba kita lihat hasil runningnya itu gimana. Misal kita masukin barisnya itu 3, lalu kolomnya itu 2. Berarti 3 kali 2 kan? Nah, matriks A itu misalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Nah, untuk hasil perkaliannya itu dari hasil matriks A dikali dengan matriks B, ini untuk hasilnya. Matriks eh, 3 kali 2 ya. Lalu untuk transpose matriks hasilnya, yang baris ini dia jadi kolom nih. Terus kolom yang ini 25, 25, 57, 89 itu jadi baris. Jadi dia matriks baris kali kolom jadi ubah kolom kali baris. Tapi diteransposin lah intinya. Oke, ini tuh aja untuk di running dan juga penjelasan mengenai programnya itu gimana. Ya, sekarang kita ke pseudocode dan juga flowchart. Ya, untuk pseudocode-nya itu dia untuk pseudocode dulu kali ya, baru flowchart. Kita mendeklarasikan variabel dulu, baru kita bikin. Oke, untuk variabelnya itu kita gunain di sini adalah NMIJK yang tipenya adalah integer. Lalu di sini ada ini juga mendeklarasikan variabel ini untuk suatu array dari A, B, matriks hasil, dan juga transpose. Lalu kita mulai programnya, yakni dia menampilkan teks masukan baris, dia menuliskan ini, lalu setelah kita menginputkan, nilainya itu akan disimpan di variabel n. Lalu untuk write, masukkan kolom baris juga, kita akan input dan disimpan di variabel n untuk kolom, dan kemudian kita input dari masing-masing matriks, yaitu matriks A dulu, untuk perulangannya itu I untuk baris dan juga J untuk kolom, di mana sampai dengan n-1. Nah, jika tidak, lalu ada baca nilai dari matriks-matriks A, lalu setelah dia tidak memenuhi lagi, maka dia akan masuk ke menginput dari matriks B. Untuk perulangannya itu sama aja, cuma untuk nilainya ya udah berarti dia di matriks B kan. Nah, setelah itu setelah kita menginput dari masing-masing nilai matriks A dan juga matriks B, kita harus menginisialisasi untuk hasilnya itu sama dengan 0 untuk hasil perkaliannya itu, supaya kita nggak keliru untuk melanjutkan penjumlahan yang selanjutnya. Di mana untuk perkalian matriks itu menggunakan elemen yang pertama. Jadi kalau di pseudocode dia itu menggunakan tanda panah yang sebagai menyimpan nilai. Jadi K ini menyimpan nilai 0 yang mana sampai dengan M dikurang 1. Lalu untuk hasilnya juga, ini hasil matriks I, J, dan E ditambah dengan matriks IK dikali dengan B, KJ. Lalu untuk hasil perkalian matriks ditampilkan di sini, write. Dia pakai write, bukan si out, si in. Tapi sama aja sebenarnya kalau write itu artinya si out, tapi kalau read itu artinya si in. Jadi sama aja, cuma beda di penulisan. Nah, untuk for-nya juga kurang lebih seperti ini untuk found-nya sendiri. Lalu untuk
perkalian dari matriks transpose ini juga ditampilkan seperti ini, dan transpose dari matriks IJ. Jadi untuk sudut dia kurang lebih seperti ini. Jadi dia nggak gunain tanda kurung kurawal, tanda apalagi apa si out si in, dia pakainya write read, lalu ada begin end gitu ya. Tapi overall sama aja, cuma dia beda di penulisannya itu sendiri. Oke, setelah itu ada flowchartnya. Nah, di flowchart ini kita menggunakan tanda mulai, menggunakan Terminator sebagai awal pemulaian dari suatu pemrograman. Dimana ketika kita mulai, itu kita langsung menginputkan. Nih, kita menginputkan N dan juga M-nya. Untuk N-nya itu untuk baris, sedangkan M-nya itu untuk kolom. Jadi kita menginputkan baris dan juga kolomnya. Nah, setelah itu kita melakukan suatu perulangannya. Jadi dia nggak menuliskan ya variabel-variabel yang digunakan, tapi kita menuliskan aja nilai yang akan kita input gitu ke layar berapa. Oke, setelah itu kita mulai untuk masuk ya ke perulangan. Nah, di perulangan ini kalau dia benar, yang ini dia akan masuk ke kondisi yang ini. Nah, true dia akan masuk ke J. Tapi, nah berarti dia akan langsung kan, kalau dia benar, J-nya benar, dia akan langsung menampilkan in dari A, I, J ini. Nah, setelah itu dia ke J++ lagi, sampai J-nya itu nggak memenuhi atau false. Nah, kalau dia false, artinya dia ke I++. Kemudian I++ ke sini lagi, dan dia kalau dia false, dia lanjut ke matriks untuk kita nginput dari matriks B ini, ya kan? Kalau dia nggak memenuhi lagi, dia lanjut untuk nginput matriks B. Nah, di matriks B itu sama aja alurnya. Kalau dia nggak memenuhi, maka dia false. Kalau dia memenuhi, dia terus akan ke I++, ngecek terus kondisi sampai dia tuh nggak memenuhi lagi kondisi gitu, sampai dia ke false. Nah, di sini kan untuk dia false, artinya matriks B-nya itu dia langsung ke pengisian dari menampilkan dari hasil matriks A. Ini untuk menampilkan hasil matriks A. Ini menggunakan spasinya yang mana diikuti dengan hasil dari matriks A, indeks ke I dan kolom indeks ke J. Oke, setelah itu kalau dia nggak memenuhi lagi, nggak memenuhi lagi, artinya dia akan masuk untuk menampilkan matriks B, giliran untuk menampilkan matriks B-nya itu. Nah, kalau dia sama aja alurnya tuh, sebenarnya kalau dia salah matriks B-nya, artinya dia lanjut untuk kita mencetak perkalian dari hasil matriksnya. Oke, kita ke sini ya. Kalau false, kita ke perulangannya ini. Nih, perulangannya ini. Nih perulangannya. Kalau dia benar, atau tanda kurung kurang buka ini, maka dia lanjut ke yang ini. Dia lanjut ke sini, lalu di sini ada J sama dengan nol, kita masuk ke sini. Kalau true, inisialisasi ya untuk proses. Kita masukkan ke proses. Kalau J-nya itu benar, kita masuk ke proses. Untuk di proses ini dia gunain tanda persegi panjang supaya kita menandakan bahwa oh ini itu adalah proses gitu. Itu dia masuk lagi kan ke sini. Dia masuk lagi ke sini untuk kita perulangan for-nya gitu. Nah, di perulangan for ini kita harus kalau dia benar dia akan menghasilkan ini. Tapi kalau salah dia akan kembali lagi ke J++ supaya J++-nya itu nambah terus, dan kalau ya sampai kondisinya itu salah dia akan ke false lagi ke I++. Kalau I++-nya salah maka dia akan mencetak hasil perkalian matriksnya yang ini. Ya, untuk hasilnya itu kurang lebih seperti inilah, sama dengan gaya-gaya apa flowchart yang sebelumnya, cuma dia beda di outputnya aja gitu kan. Untuk alurnya tuh dia sama aja, I++, J++, I ke I gitu, J ke I gitu, dan lain sebagainya lah. Lalu setelah dia salah hasil perkalian matriksnya, perhitungannya itu dia nggak memenuhi lagi, maka dia akan menampilkan transpose dari hasil matriksnya, di transpose dari hasil izinnya itu sendiri. Setelah itu dia akan mulai untuk nampilin final results dari transpose hasilnya gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk flowchartnya, kurang lebih seperti itulah dia gunain tanda terminator untuk mengawali dan juga mengakhiri suatu pemrograman. Nah, di mana untuk kita menginput dan juga hasil dari output itu menggunakan jejer genjang. Untuk ini seperti kondisi lah ya, tapi dia bukan kondisi, tapi dia perulangan gitu. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan eh, tugasnya, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.